dan terkokohkan di kalangan Arab. Kata Abu Sufyan, apa kau lihat itu? Bagus gak itu? Bisa gak? Kata Ali, tidak. Tapi tidak ada lagi pendapat lain, kecuali itu yang paling dekat. Kau masuk ke masjid, lalu kau perbaharui sendiri. Abu Sufyan karena dalam keadaan bingung, dia akhirnya lakukan itu. Dia pergi ke masjid Nabi SAW, Nabi masih duduk dengan para sahabat, lalu Abu Sufyan tiba-tiba berdiri berkata, aku Abu Sufyan, pemimpin Quraisy dan Mekah, aku telah memutuskan pembaharuan kesepakatan dan melindungi orang-orang dari peperangan. Dia sendiri ngomong di masjid. Kata Nabi SAW, itu perkataan engkau wahai Abu Sufyan, dan kami tidak pernah mengucapkan apalagi mengakuinya. Abu Sufyan akhirnya kembali ke Mekah dan menceritakan semua apa yang terjadi. Yang paling disoroti oleh orang Quraisy adalah perkataannya Ali bin Abi Thalib dan sarannya. Kata mereka, hai Abu Sufyan, di mana fikiranmu? Ya. Bagaimana bisa kau dipermainkan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib dianggap masih kecil dibanding Abu Sufyan, umurnya jauh. Kata Abu Sufyan, memang kenapa? Dia bilang, bagaimana bisa kau perbaharui akad di masjid mereka, di depan mereka? Sendirian, mustahil terjadi. Kau sedang dipermainkan sama Ali. Padahal Ali bin Abi Thalib tidak maksud mempermainkan gitu ya. Maka pada saat itu pun Quraisy bingung, khawatir. Apa yang akan terjadi? Apakah Muhammad SAW akan menyerang atau tidak nih? Sementara penduduk Mekah tidak punya persiapan. Seperti saya bilang teman-teman, orang Quraisy, orang kafir, kalau mau perang lama persiapannya itu. Enggak bisa mereka tiba-tiba ayo perang, langsung perang, enggak bisa. Harus ada janji-janji, harus ada ini, harus ada duit, harus macam-macam jaminannya. Karena mereka takut mati. Muslimin beda gitu. Sementara di Madinah, begitu Abu Sufyan pergi, Nabi SAW tidak tunda, langsung pada saat itu kumandankan jihad. Rasulullah SAW akan keluar berjihad. Kemana? Nggak tahu, nggak diiklanin. Pokoknya iklankan ke seluruh Madinah, di luar Madinah seluruh suku Arab iklankan Rasulullah SAW akan keluar berperang. Yang mau ikut jihad datang. Lalu Nabi SAW pulang ke rumahnya, menyuruh Aisyah radhiyallahu anha mempersiapkan seluruh yang berhubungan dengan peperangan, makanan, minuman, pakaian ganti, pakaian perang. Dan Nabi SAW mengatakan kepada istrinya Aisyah, juga istri yang lain, Nabi SAW datangi sambil mengatakan, rahasiakan aku akan menyerang kemana. Tapi Nabi SAW sampaikan kepada Aisyah dan para istri Ummahatil Mukminin, saya akan serang Mekah. Waktu itu pesan Nabi SAW kepada Aisyah dalam riwayat, tentu istri yang lain juga dipesankan yang sama. Tapi riwayat yang dinukil ini adalah riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari. Abu Bakar sempat mendatangi rumah Aisyah. Dan heran melihat kenapa Aisyah mempersiapkan persiapan perang Nabi SAW. Tahu ini pedangnya Nabi, ini busur panahnya, ini tombaknya, ini baju-baju gantinya, ada perisainya segala macam ini. Aisyah lagi siapkan radhiyallahu anha. Maka kata Abu Bakar, wahai Aisyah, apakah Rasulullah SAW akan berperang? Kata Aisyah, iya. Kata Abu Bakar, mau kemana target Rasulullah SAW? Aisyah tidak menjawab satu patah pun. Kenapa? Karena wasiat Nabi apa? Rahasiakan. Bayangkan di sini teman-teman sekalian, yang bertanya Abu Bakar, sahabat dekatnya Nabi, ayahnya dia sendiri. Tapi karena suaminya bilang rahasiakan, tidak diceritakan sama sekali. Dan ini pelajaran penting bagi setiap muslimah. Suami di atas segala-galanya, di kalangan manusia tentunya. Ya, dan juga kita tidak bicara Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad harus di atas semuanya, orang tua, diri kita sendiri bahkan. Tapi bicara tentang lingkup keluarga, teman-teman, maka suami di atas segalanya. Apa yang dia katakan harus dirahasiakan, harus dijaga amanahnya, nggak boleh kita ekspos ke sini. Dan ini banyak benteng muslimah jebol di poin ini. Mereka banyak sekali curhat sembarangan dengan orang ketiga, hanya rumah tangganya rusak. Semua orang tahu tentang dia. Semua orang tahu tentang permasalahannya. Seakan-akan akhirnya suaminya dikeroyoki oleh sekian banyak orang. Ini masalah besar karena pintu surganya tertutup dengan itu. Sama dia durhaka dengan ayahnya. Aisyah merahasiakan walaupun ayahnya yang tanya. Diambil mengatakan rahasia. Pelajaran yang lain juga, kalau seorang suami memang boleh menyampaikan rahasia kepada istrinya. Karena istrinya atau suami istri dibahasakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Para istri kalian pakaian kalian dan kalian juga pakaian buat mereka. Apa makna pakaian?
Pakaian untuk apa kita pakai ini teman-teman sekalian? Menutup aurat, sisi lain apa? Memperindah penampilan, ya. Jadi memang ada hal yang bermanfaat di situ. Istri dan suami adalah pelindung aib yang tahu ada penyakit kulit, ada luka, bekas luka, ada apalah di tubuh kita adalah istri kita dan suami kita. Orang tua kita juga belum tentu tahu. Ya. Maka itu dikatakan libas. Makanya mereka tempat rahasia sebenarnya. Dan Allah telah menjadikan suami istri sebagai tempat rahasia pasangannya, maka tidak boleh diekspos, amanah. Sampai kata Nabi SAW, orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang telah menggauli pasangannya. Suami mendatangi istrinya atau istri mendatangi suaminya, lalu mereka menyebarkan rahasia masing-masing. Di antaranya menceritakan tentang biologisnya, kebaikan ataupun keburukannya. Hal-hal yang sifatnya rahasia tidak boleh sama sekali dikeluarkan. Ini penting digarisbawahi. Makin tertutup rumah tangga tersebut dari orang-orang ketiga dari luar, maka makin aman. Makanya harus hati-hati. Setiap muslim dan muslimah pegang baik-baik poin rahasia ini. Dari sekian banyak 99% kasus rumah tangga yang disampaikan kepada saya, kasusnya orang ketiga. Dan tidak bisanya suami istri menjaga lisan mereka menceritakan sana sini masalahnya. Abu Bakar lalu berusaha memancing Aisyah sambil berkata radhiyallahu anhu ajma'in, mungkin Rasulullah SAW ingin menyerang Romawi. Aisyah tetap diam. Tanya lagi, mungkin Rasulullah SAW mau menyerang Hawazim. Hawazim ini suku Taif. Nanti akan ada perang Hunain dengan mereka setelah pembebasan kota Mekah. Aisyah tetap diam. Aisyah ini anak gitu. Ayahnya lagi bertanya, enggak dijawab. Abu Bakar berkata lagi, mungkin Rasulullah SAW ingin menyerang Quraisy. Aisyah tetap diam. Beberapa saat kemudian, karena Abu Bakar tidak bisa dapat informasi, duduk di situ tunggu, Rasulullah SAW masuk rumah. Abu Bakar bertanya, wahai utusan Allah, apakah anda akan berperang? Kata Nabi SAW, iya. Apakah kami juga mempersiapkan diri bersama anda? Kata Nabi SAW, iya. Pulanglah, persiapkan peperangan. Abu Bakar bertanya lagi, apakah anda akan menyerang Romawi? Kata Nabi SAW, tidak. Bukan. Apakah anda akan menyerang Hawazim? Nabi SAW mengatakan, bukan. Lalu ditanya, apakah anda akan menyerang Quraisy? Kata Nabi SAW, iya. Maka Abu Bakar berkata, wahai utusan Allah, bukankah antara kita dengan mereka ada kesepakatan damai 10 tahun? Kata Nabi SAW, kalimat yang jelas, menjadi hukum syar'i bagi setiap muslim. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, sungguh mereka telah membatalkan kesepakatan itu. Mereka berkhianat, mereka yang memulai. Dan semua pengkhianat harus dihukum. Gak ada pengkhianat itu dibiarkan. Dan kita lihat teman-teman sekalian dalam histori Islam, subhanallah, setiap pemimpin yang tidak mengikuti poin ini, pasti jadi masalah buat dia. Di antara juga banyak kisah histori itu. Di antara yang sangat terkenal pengkhianatan dalam sejarah Islam adalah seseorang yang telah mengkhianati Muhammad Al-Fatih. Setelah pembebasan Konstantinopel, itu banyak histori yang orang tidak kenal. Ada pengkhianat-pengkhianat yang muncul, gitu kan? Mengaku muslim tapi mereka munafik, lalu ketangkap nih, nggak dihukum sama Muhammad Fatih. Dia mohon ampun, maafin saya segala macam, tapi nggak dihukum. Padahal kepergok sedang melakukan perbuatan. Dimaafin, ternyata dia susun pasukan lebih besar dan membunuh banyak sekali perdana menterinya Muhammad Al-Fatih. Walaupun akhirnya terbunuh, tapi sudah banyak korban. Dan dia kejam sekali. Cara menghukum orang-orangnya kerajaan pada saat itu, dia membuat pohon-pohon, ada pohon-pohon yang besar, itu dipahat sama dia sampai menjadi seperti runcing sekali, kayak jadi tombak tapi besar. Lalu diangkat para perdana menteri Utsmania waktu itu, lalu ditancapin. Dari bokongnya sampai ke mulutnya. Dipajang sekian banyak orang, penyiksaan. Gara-gara pengkhianatan orang ini. Subhanallah, pengkhianat ini nggak boleh dibiasakan. Bahkan tidak boleh hidup kalau kepergok. Gitu kan. Dihukum oleh pemerintah setempat. Bahaya sekali. Nabi SAW memberikan kepada kita kaidah syar'i di sini. Nabi SAW akhirnya mengatakan mereka telah membatalkan akad tersebut. Lalu Nabi SAW waktu itu suruh iklankan agar seluruh muslimin siap-siap. Kita akan berperang. Tapi Nabi SAW kumpulin tokoh-tokoh sahabat yang penting. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat terutama yang hadir di perang Badr dikumpulin oleh Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, saya akan menyerang Quraisy, tapi rahasiakan.
Tidak boleh ada yang berita, jangan diekspos. Pasukan tidak boleh tahu. Tapi kalian ini karena pasukan-pasukan inti, orang-orang yang hadir di Badar maksudnya dianggap pasukan inti. Karena mereka yang pertama sekali berperang bersama Nabi SAW. Itu kan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, juga diambil pelajaran penting di sini, terutama bagi seorang pemimpin. Umumnya seorang muslim. Kalau kita ditanya pertanyaan teman-teman sekalian, jawab sesuai dengan kadar kebutuhan. Tidak usah panjang lebar. Ditanya mau kemana? Ke masjid. Gitu kan. Tidak usah cerita, saya ke masjid, habis itu saya mau ke pasar, habis itu saya mau ke rumah teman. Enggak perlu. Orang tanya sekarang mau kemana? Ya ke situ, selesai. Tidak perlu, kita nggak perlu jelaskan. Kecuali materi pelajaran harus dirincikan mungkin. Sebagaimana juga kalau antum dikhianati orang atau orang berbicara masalah ghibah, fitnah, ada orang konfirmasi, tabayun, jelaskan poin penting saja, selesai. Nggak perlu panjang lebar. Kuasa Allah SWT nanti menjelaskan masalah itu. Karena kita nggak perlu habisin waktu umur untuk itu. Maka ini pelajaran penting bagaimana Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, Abu Bakar yang tanya sahabat dekatnya, apakah anda mau nyerang Romawi? Bukan. Kalau Abu Bakar nggak nanya lagi, Nabi nggak akan jelasin. Apakah anda mau Hawazim? Bukan. Apakah anda mau Quraisy? Iya. Titik. Nggak pakai iya kita akan serang dari sini, masuk dari sana, nggak ada. Padahal Abu Bakar. Iya, selesai. Siapkan peperangan. Nah, Nabi nanti yang atur strateginya. Dan kita akan lihat nanti dalam menyerang Mekah ini, Nabi SAW memberikan instruksi bertahap. Sampai tiba nanti di Mekah. Jadi enggak semua dari awal diinstruksikan. Pasukan jalan ikuti saja instruksi. Tunggu, istirahat, melangkah ke kanan. Instruksi seperti itu. Dan mereka dilatih untuk patuh dengan pemimpin. Nabi SAW teman-teman sekalian, memerintahkan agar semua sahabat terdekatnya merahasiakan penyerangan tersebut. Lalu Nabi SAW juga mengutus beberapa sahabat untuk mengajak seluruh suku Arab yang tinggal di sekitar Mekah, Madinah yang sudah masuk Islam untuk bersiap-siap. Dan dalam hari itu saja, waktu Abu Sufyan tinggalkan untuk pulang ke Mekah, butuh 3 hari 3 malam perjalanan. Maka waktu itu, hari yang sama Abu Sufyan keluar, Nabi SAW sudah mengumpulkan pasukan dan terkumpul waktu hari itu saja 7.500 orang. 7.500 orang sudah cukup untuk meruntuhkan Mekah, gitu kan. Dan ini pasukan jihad, orang yang mau mati syahid gitu. Para sahabat bingung akan kemana kira-kira Nabi SAW, karena jumlahnya banyak. Kalau sekarang kan bisa orang melalui media, melalui handphone, sebarin Rasulullah akan ke Mekah misalnya. Nah, orang zaman dulu gak ada. Pasukannya di belakang gak ngerti mau kemana. Ya, apalagi ini pasukan intinya disuruh diam semuanya. Beberapa sahabat berpikir, mau kemana ya? Bagaimana caranya kita tahu? Tanya Nabi SAW, Nabi cuma mengatakan jihad. Enggak ada penjelasan itu. Maka mereka mencari siapa di antara sahabat yang ahli syair. Ditemukan Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik ini penyair yang masyhur sekali. Dia termasuk yang masuk Islam pada Bai'at Aqabah di Mekah, awal kaum muslimin. Lalu dia mendatangi Nabi SAW seraya memuji-muji Nabi SAW dengan syairnya. Dan di situ ada singgungan, ya. Dan Nabi Allah yang mulia, hendak kemanakah anda? Gitu ya. Di antara bunyi syairnya gitu. Nabi SAW cuma jawab dengan senyum. Enggak ada jawaban kata-kata. Enggak ada jawaban, mau ke Mekah, mau ke mana, enggak ada. Nabi SAW memerintahkan pada hari itu juga seluruh pintu gerbang Madinah. Enggak boleh lagi ada orang yang masuk, siapapun, enggak boleh masuk di Madinah, ditutup. Hari itu tutup kota Madinah. Dan tidak boleh ada dari Madinah yang keluar. Enggak boleh sama sekali. Di depan pintu gerbang Madinah pasukan inti menjaga semuanya. Jadi pada hari itu diisolasi Madinah, enggak boleh ada informasi masuk, ada orang, enggak boleh orang masuk.